yang memimpin doa sama mempersiapkan diri. Ya, nanti sekarang kita akan memimpin kita dalam doa. Nomor 231. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir di ruangan ini yang memberikan respon terhadap undangan kami untuk mengikuti seminar tahun ini. Kita mengetahui bahwa seminar Alkitab itu akan memberikan sumbangan kepada kita masing-masing yang dapat menambah wawasan kita tentang firman Tuhan, sehingga kita kaya akan pengetahuan firman Tuhan. Dengan demikian kita akan dapat mengajar dengan baik dan juga mempertahankan firman Tuhan, serta menolak segala ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Juga seminar seperti ini merupakan kesempatan yang terbaik bagi saudara-saudara seiman yang berasal dari berbagai jemaat lokal
yang dapat bertemu dengan saudara-saudara kita dari daerah lain, juga berbagi pengalaman tentang pelayanan di jemaat lokal masing-masing. Dengan demikian kita akan mendapatkan masukan atau wawasan bagaimana cara yang terbaik di dalam melakukan pelayanan dalam gereja dan juga melakukan penginjilan. Nah, oleh sebab itu seminar Alkitab seperti ini siap khususnya yang diadakan oleh saudara-saudara seiman kita yang setia. Mestinya kita lebih sensitif dan mencoba untuk memberikan respon yang positif sehingga seminar itu berjalan dengan baik dan kita pun mendapatkan manfaat dari seminar tersebut. Seminar kali ini dihadiri oleh 15 jemaat lokal yang tentunya ketika kelas jemaat lokal itu mengirimkan duta dari masing-masing jemaat lokal dan yang mendaftar keseluruhannya adalah 105 orang. Kita melihat bahwa tahun demi tahun peserta seminar umumnya itu bertambah. Itu pertanda bahwa semakin tinggi niat saudara-saudara seiman kita untuk mengetahui firman Tuhan. Untuk seminar tahun ini kita telah mengambil kitab Yakobus, di mana di dalam kitab Yakobus ini Yakobus menyatakan beberapa kritikan terhadap saudara-saudara seiman kita abad pertama yang menurut pendapat mereka adalah orang Kristen yang sudah berkenan kepada Tuhan. Ternyata Yakobus menelanjangi paham tersebut dan mengatakan kekurangan-kekurangan itu. Kita melihat bahwa zaman sekarang banyak di antara saudara-saudara seiman kita yang mungkin terperangkap dengan konsep yang seperti itu. Oleh sebab itu, kita memilih kitab Yakobus sebagai topik yang akan kita bicarakan dengan tujuan bagaimana supaya kitab ini menjadi cermin dalam kehidupan kita secara rohani, supaya kita mencoba menyesuaikan hidup kita, hidup kekristenan kita sesuai dengan arahan Yakobus ini, sehingga kita pun menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk tujuan ini kita telah memilih beberapa pembicara yang nanti akan membawakan topik yang sudah dipercayakan kepada mereka, supaya dengan demikian kita akan lebih memahami lebih dalam tentang kitab Yakobus ini. Dan selanjutnya seminar tahunan Akademi Alkitab Sumatera Bagian Selatan resmi dibuka. Selamat. Saya harap bahwa kita semua sudah siap ya untuk mendengarkan pembicara yang pertama pada kali ini. Pembicara pertama kita pada hari ini adalah Saudara Victor Nenggolan. Saya mengenal beliau kira-kira tahun 1997 ya. Saudara Victor Nenggolan lahir di Tapanuli Utara pada tanggal 19 April 1964 dan menyelesaikan pendidikan di Forsyth College tahun 1987 dan 1995. Dan setelah itu saudara ini menjadi staf di ASBS dan sekarang saudara Victor Nenggolan menjabat sebagai Direktur Akademi Alkitab Sumatera Bagian Selatan dan pelayanan di GJKD Pelita Baru. Saudara Victor Nenggolan sudah cukup berpengalaman dan sudah beberapa kali menjadi pembicara di seminar maupun di workshop yang diadakan di jemaat-jemaat lokal. Saudara Victor akan membawakan topik sesuai dengan jadwal kita, yaitu pendahuluan dan juga salam dan instruksi mengenai percobaan. Tanpa bawa waktu, kita berikan kesempatan kepada saudara Victor untuk membawakan makanan. Topik yang dipercayakan kepada saya adalah
teruskan bahwa saya tidak akan begitu detail untuk membahas pendahuluannya. Surabaya selama beberapa tahun terakhir ini, dan sekarang ini Saudara John telah ada di Bandar Lampung menjadi salah seorang dari staf KRIT Alkitab Sumatera bagian Selatan. Jadi Saudara John telah menikah dengan 2 orang anak, yaitu yang pertama Jerry yang sudah menjadi saudara adopsi kita juga sudah dibaptis, itu ada di sana. Joli Jeremy yang pertama, kemudian juga ada satu orang lagi anaknya itu Cecil, sekarang masih ada di Surabaya karena sedang mengurus perpindahan untuk ke Lampung. Dan saudara istri dan saudara John itu yaitu saudara kita Marlina Posilawi juga sedang ada di Surabaya karena saudara kita juga sedang mengurus perpindahan dari anak mereka untuk pindah ke Lampung, melanjutkan sekolah di Lampung. Jadi itulah saudara kita John itu yang pagi ini ataupun yang siang ini akan membawakan sebuah topik, alam bukan sumber kejahatan, melainkan kebaikan. Untuk saudara John kami persilakan. Saya berterima kasih kepada Akademi Alkitab Sumatera bagian Selatan yang pada kali ini memberi kesempatan pada saya untuk membawakan salah satu topik dalam seminar ini. Seperti yang sudah tertera di situ, saya membawakan topik tentang Allah bukan sumber kejahatan tapi kebaikan. Topik ini kebetulan saya disuruh memilih dan saya pilih topik ini. Dan selama saya pelayanan baik di Singaraja, di Bali pernah, dan juga di Surabaya, saya banyak bersentuhan dengan masalah ini. Baik ketika berhadapan dengan anggota jemaat, baik berhadapan dengan para prospek. Dan saya sangat senang membawa topik ini karena saya pernah berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai konsep yang seperti ini, dan yang sebagian sudah dijelaskan oleh saudara Victor tadi. Baik, Allah bukan sumber kejahatan tapi kebaikan. Pembicara selanjutnya adalah saudara Anton ya. Saya pikir tadi saudara Timbul membuat kesalahan yang kedua tapi tidak ya. Oke, jadi pembicara selanjutnya adalah saudara Anton Borneo. Dia adalah salah satu dari saudara saya ya. Dan dia dilahirkan di Palangkaraya tanggal 24 September tahun 1986. Jadi usianya sekarang adalah 23 tahun. Oke, pada kesempatan hari ini saudara Anton akan membawakan sebuah topik, yaitu sikap yang benar terhadap firman Allah. Dia adalah seorang pengkhotbah yang bagus ya, seorang pemberita firman yang baik juga. Dan tentunya ketika saat ini tampil, dia akan menyampaikan sesuatu yang sangat menarik, apalagi disajikan dengan PowerPoint ya. Oleh karena itu, saudara Anton, saya persilakan.
Dan judul adalah yang dipercayakan kepada saya berjudul Satu Dengan Baik terhadap firman Allah. Dan teksnya diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah karena Ia telah berfirman kepada kita. Allah membimbing kita untuk taat kepada-Nya demi kebaikan kita sebagai manusia ciptaannya. Betapa firman Allah itu berguna bagi kita, sehingga Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian, ketika kita memegang atau membaca firman Tuhan, membaca Alkitab bagi kita. Ini menjadi pembicaraan terakhir sebelum kita makan. Karena kita makan jam 12. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita makan. Yaitu yang pertama adalah saya ingin memperkenalkan mengenai seksi-seksi dalam kepanitiaan kita, karena mungkin ada di antara saudara yang ingin bertanya sesuatu kemudian bingung mau bertanya kepada siapa. Mungkin di sini perlu saya sampaikan sedikit. Yang pertama, bagi saudara yang ingin menyelesaikan administrasi biaya selama seminar ataupun pembelian buku, silakan menghubungi saudari Rita. Ya, saudari Rita di belakang sana mungkin bisa berdiri supaya dilihat. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya kesehatan. Jika ada yang sakit, flu, apalagi sakit kepala, batuk, malaria, pijit atau yang lain, silakan hubungi saudari Ida. Saudari Ida silakan berdiri. Kemudian dari kesehatan kemudian ada saudari Mendri. Bagian mau dipijit, silakan saudari Mendri silakan berdiri. Tidak dipastikan. Kemudian ada saudara Petra. Nah, ini juga ini bagian kesehatan silakan. Kemudian ada saudara Faa, si tukang urut. Jadi boleh datang. Ada dua pria, ada dua. Kemudian yang berhubungan dengan kamar, berhubungan dengan kamar mandi atau segala macam itu bisa menghubungi saudara Ave. Silakan berdiri. Kemudian ada saudara Jendrio yang paling mini, yang paling kecil. Kemudian tadi saudara Faa dan saudara Petra sudah dikenalkan tadi. Sedangkan untuk wanita yang berhubungan dengan kewanitaan, mungkin ada sesuatu yang sedikit agak sensitif, maka boleh berhubungan dengan saudari Nan Ayu, saudari kita Ayu Nan Ayu. Mana saudari Ayu? Kemudian ada saudari Hatimah. Kemudian juga ada saudari Christine. Dan jika ada yang merasa kehilangan, merasa tidak nyaman karena ada sesuatu gangguan, maka boleh berhubungan dengan ketua yaitu saudara kita Bona. Jika tidak bertemu, mungkin bisa berbicara dengan saudara Ruli. Saudara Ruli di sana, saudara Aman. Oke, saudara Ismail. Ada, kemudian ada saudari Anggi dan Marulini. Silakan berdiri. Oke. Sedangkan untuk yang lain-lain, misalnya transportasi, mungkin besok agak bingung mau kemana, mau cari bis pulang di Jakarta atau ke Kota Gajah atau kemana saja, mungkin perlu bantuan bisa menghubungi saudara Anton dan juga saudara Ola. Silakan berdiri. Itulah tentang kepanitiaan sudah jelas. Kalau saya yang kurang silakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di dalam seminar ini tidak semua berbicara
yang menulis itu berbicara. Jadi ada di situ beberapa topik di dalam kitab Yakobus itu tidak akan saudara dengarkan di sini, tapi dalam buku ada. Oleh sebab itu disarankan membeli buku supaya saudara lebih paham. Dan yang terakhir, setelah kita akan makan, sebelum kita dibawakan dalam doa untuk makan, ada tertib untuk makan perlu kembali diulangi bahwa untuk makan nanti diharapkan tertib, ladies first, ya wanita dulu untuk mengambil makanan. Kemudian tolong ambillah makanan sesuai dengan jumlah pribadinya. Kalau saya satu, maka saya satu, seperti itu. Nanti kalau misalnya nanti ada yang masih tersisa, boleh nambah. Yang penting semua itu sudah dapat dulu. Saya kira itu. Oke? Tidak sedikit, tapi nanti sebelum kita makan ada dua di sini oleh saudara kita. Sedikit tambahan mengenai kebersihan. Ya. Kalau nanti kita selesai makan, setiap orang yang memakai piring, gelas, garpu, dan sendok harus memasukkan piringnya itu ke yang ada lubang itu segini, harus dimasukkan ke situ. Demikian juga dengan piring. Ya. Nah, kita sudah merupakan favorit dari susteran sini untuk ASPS, karena selama kita mengadakan seminar di sini, kita selalu mendapatkan anjungan rokok. Nah, jadi kita jaga ini. Kita menjadi garam dunia dan terang dunia di sini. Amin. Amin. Pada sebab itu kami mohon partisipasi peserta seminar, baik di maupun makan siang dan makan malam. Terima kasih. Bagi yang memimpin doa kami persilakan berdoa. Bapak kami yang maha baik, yang bertata dalam kemuliaan-Mu di surga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang kegiatan kami pada hari ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur atas makanan rohani yang telah kami dengarkan dan telah kami dapatkan. Biarlah itu dapat menguatkan iman kami masing-masing. Bapa, kami mengucap syukur atas makanan yang telah tersedia di dapur. Berkatilah supaya dengan memakannya kami dapat memperoleh kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat melanjutkan sisa kegiatan seminar kami selanjutnya. Dan kami juga mohon Kau turut serta dalam kegiatan kami. Bapak, terima kasih atas semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Baik, selamat siang bagi kita semua. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dari lagu nomor 250. 250. Kita nyanyikan kembali. Tidak pernah membayar diri
katakan dengan sejujurnya. Ya, Saudara Bonal, saya sudah kenal sejak tahun 86. Dia adalah salah seorang siswa saya waktu itu. Saya bangga punya siswa sudah sama gedenya dengan saya. Kami juga belajar bersama-sama waktu bersama ketika di Amerika. Karena dia lebih muda dan dia mantan murid saya, jadi saya lebih enak sedikit lah waktu di hidup di sana itu. Jadi saya nggak terlalu mikirin masak, beliau bisa masak. Begitu juga orang kalau kami ada kunjungan pernah ke Kristiana Tennessee, kami kunjungan. Saya saudara sebetulnya orang-orang sana sebenarnya minta saya untuk khotbah, tapi saya sudah khotbah di Sandusky, Alabama waktu itu. Dan saya bilang kamu lah khotbah ganti saya, dia nurut saja. Dia tidak protes, oke. Jadi itulah kenangan bersama-sama dengan Saudara Bonal. Dia adalah pembantu direktur urusan akademik sekaligus juga merangkap ketua kepala perpustakaan. Beliau banyak mendalami bidang buku, bagaimana cara menyusun sistem perpustakaan. Beliau sudah lama menjadi penginjil dan berdiri bagi kuliah. Membawa waktu sebelum baik, saya pilih sendiri sampai ini. Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Dan waktu saya memilih, saya pikir ini merupakan ayat yang pendek, jadi gampang nanti, saya pikir begitu. Ternyata setelah kita menyelidikinya, panjang juga. Ya, kadang-kadang jangan mengikuti pikiran yang sepintas lalu. Dalam subjek ini dikatakan ibadah yang sia-sia versus ibadah yang suci atau ibadah yang benar. Saya tidak akan banyak membahas dari buku. Nah, silakan itu buku nanti. Ya, baca di rumah. Kalau kita melihat dalam pendahuluan di situ, kalau perjanjian lama memiliki Amsal yang begitu indah ditulis oleh Raja Salomo, raja yang paling terkenal di kerajaan Israel selama 1000 tahun, barangkali sangat terkenal Salomo. Dan kita tahu isi Amsalnya itu merupakan nasihat, sikap hidup, hal-hal yang harus dipraktekkan oleh orang-orang Israel yang sudah lupa mereka sebenarnya bagaimana cara hidup sebagai umat pilihan Allah, bangsa yang rajani. Namun Salomo kembali mengingatkan mereka dengan amsal-amsalnya. Maka dalam perjanjian baru kita memiliki hal yang sama. Saya mengatakan kitab Yakobus merupakan amsal-amsal yang terdapat dalam kitab perjanjian lama, karena Yakobus ini mengajar kita bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Kita mendengarkan Aku mendapat berita. Kita nyanyikan 1, 2, ya. Aku mendapat berita tentang juru selamat dunia. Yesus matilah di Golgota bagi manusia. Ditahannya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya ku bertobat dan mendapat rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya.
darahnya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala, menanglah selamanya di dalam darahnya. Tidak salah namanya Ingatan Gule ya. Beliau lahir beberapa tahun yang lalu ya, tanggal 7 Januari. Tahunnya dirahasiakan. Yang jelas masih muda ya. Beliau lahir di Hiligara, Wango, Nias, Pulau Nias ya. Dan beliau menyelesaikan pendidikan di Akademi Alkitab pada tahun 2002 dan juga menyelesaikan pendidikan program S1 di Sekolah Tinggi Teknokrat Bandar Lampung. Dan saat ini saudara kita ini melayani di jemaat yang ada di Hanura. Tanpa membuang waktu dan kesempatan, dipersilakan. Pembahasan ke-6 poin ini bukan dari pengertian sekulernya sebagai hukum dan pengambilan yang dimiliki oleh masyarakat, bukan dari sudut pandang itu, tetapi yang ada hubungannya dengan sistem iman dan pandangan orang Kristen pada umumnya tentang hal-hal ini, yaitu hukum, pelanggaran, dan penghakiman. Kita ke poin pertama dan kedua. Ada hukum menurut manusia dan ada hukum menurut Allah. Hukum menurut manusia, saudara-saudara, merupakan aturan turun-temurun di dalam agama tentunya. Aturan turun-temurun, kita biasa melihat di sekitar kita bagaimana orang melakukan berbagai aktivitas rohani bukan karena ada alasan yang kuat di dalam Alkitab, tetapi semata-mata karena sudah biasa dilakukan di dalam gereja Tuhan. Jadi aturan atau kebiasaan turun-temurun itu dianggap sebagai hukum dari sudut pandang manusia. Hal ini bisa kita lihat kadang-kadang ketika berbicara tentang prospek, ketika sedang mengajar, ketika membahas satu topik tentang Natal misalnya, tentang hal lain, maka jawaban yang akan kita peroleh setelah terjepit, ya setelah mereka terjepit tidak adanya alasan yang masuk akal di dalam Alkitab, maka akan mereka akan lari ke Pertanyaannya sederhana tapi begitu dalam. Tetapi
untung bahwa sebentar lagi saudara kita Harun akan menyampaikan pelajarannya kepada kita, dan apabila saudari yang saya maksud ini masih penasaran dengan panjang tongkatnya Harun, ya, bisa dipertanyakan langsung. Jadi mumpung orangnya nanti akan berbicara, ya silakan saja ditanyakan kepada saudara kita ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan saudara Harun Tamale. Saudara Harun Tamale berasal dari Sulawesi Selatan, dari Desa Tawi Baru. Saudara ini datang ke ASBS tahun 1997. Lalu kemudian sesudah selesai pendidikan di ASBS, melanjutkan extension course untuk bahasa Inggris di dia tahun 2001. Sesudah extension course selesai di dia, saudara kita ini melanjutkan pendidikannya lagi di Singapura, dan sesudah selesai pendidikan di Singapura, kita melihat potensi yang tinggi yang dimiliki oleh saudara kita ini, lalu kemudian direkrut menjadi salah seorang staf di Akademi Alkitab Sumatera bagian Selatan. Sekarang saudara Harun menjadi asisten direktur di bidang kemahasiswaan. Kita melihat bahwa saudara ini menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam pelayanan baik di akademi maupun di dalam jemaat. Itulah sebabnya sehingga kita berusaha untuk merekrut saudara kita ini sebagai tambahan tenaga di Akademi Alkitab Sumatera bagian Selatan. Saudara Harun telah menikah dengan saudari Magdalena dan dikaruniai oleh Tuhan 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Laki-laki sekarang ini Kenneth berumur 4 tahunnya ya. Nama yang sulung adalah Kenneth Kevail Tamale, dan yang nomor 2 adalah Kathleen Hesia, juga makanya Tamale. Nah, saudara Harun adalah seorang di antara saudara-saudara kita yang berusaha untuk membela kebenaran, mempertahankan kebenaran, dan menegakkan kebenaran. Nah, sebentar lagi saudara kita akan menyampaikan pelajaran untuk kita, dan tanpa membuang waktu, saudara Harun. Sesuai dengan slide yang topik yang akan dibawakan dan juga sekaligus ditulis. Jadi saya memilih topik guru dan lidahnya. Topik ini cukup menantang ya, karena ini adalah salah satu topik yang boleh dikatakan sulit. Karena ini berbicara tentang tugas seorang pemimpin secara umum di dalam jemaat yang punya tanggung jawab sebagai guru untuk mengajar jemaat. Tapi perlu diingat bahwa guru punya tanggung jawab terhadap dirinya. Dari sini katakan lidahnya ya. Nah, lidah yang akan kita bicarakan di sini adalah bukan lidah buaya, ya, bukan lidah api, tapi lidahnya guru. Baik, kita bersama-sama turun dalam kitab Yakobus. Sebaiknya saya bacakan dan kita bisa melihat bersama-sama. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan dalam edisi pertama ya, terjemahan baru. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, dia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan bekam pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian
kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak dirumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara-saudara, berdasarkan makalah yang saya tuliskan di situ, saya melihat ya bahwa ini berbicara tentang kondisi atau keadaan umat. Jadi saudara Timbul ini secara pribadi saya sangat kenal dia, dan saya mengenal saudara ini dari sejak tahun 1990. Ya, kan sebelum saudara masuk sekolah pernah datang ke sekolah waktu itu dengan almarhum saudara Sidaita. Jadi secara pribadi ada beberapa hal yang mirip dengan hobi saya dengan saudara ini. Salah satu di antaranya yang paling kental adalah badminton. Jadi ketika saya masih di Surabaya waktu itu, kemudian datang ke sini, saya sering diajak oleh saudara ini main bersama-sama dengan temannya. Dan yang paling lucu, ini yang lucu bagi saudari Monica, saudara Timbul adalah orang Batak, orang Sulawesi. Tapi kalau bertemu kami ngomong Jawa. Gak tahu jawaban itu benar apa enggak, pokoknya penting ngomong. Makanya saudari Monica tertawa ketika mendengar hal itu. Oke, saudara Timbul itu sudah menikah dengan saudari Linda Sagala, dan mereka telah mempunyai 3 orang anak. Yang pertama itu Rachel, yang kedua Ivana, dan yang ketiga Pedro yang masih sedang digendong. Saudara Timbul secara akademis dia adalah lulusan dari Sekolah Alkitab Sumatera bagian Selatan dan juga dari Forces College, dan yang terakhir dari salah satu universitas yang ada di Tangerang, yaitu di Harvard University. Saudara ini kita tidak ragu, dan secara pribadi saya mengenal saudara ini bahwa keteguhannya dalam mempertahankan kebenaran itu nggak bisa diragukan. Dan inilah yang membuat saya sangat dekat dengan saudara ini. Meskipun kita sering humor, tapi kalau ketika kita berbicara masalah rohani, itu adalah masalah rohani, masalah umur adalah masalah umur. Saudara Timbul, tanpa membuat pengalaman yang sangat baik dan membuat saya itu sangat saya yakin kita semua pasti sekarang lelah terus apalagi capek, tapi
Tapi saya ingin mengajak kita untuk sedikit berdiri karena khotbah saya nanti akan bawa langsung. Sedikit ya. Bentar, tapi sedikit aja. Susah bang. Indra lu enggak? Saya untuk memilih topik sendiri untuk seminar ini, dan saya memilih kekuatan dan kejahatan lidah yang tidak terkendali. Tadi saudara Harun telah ada membicarakan sedikit tentang akan saya bawakan, tapi tidak apa-apa karena memang kita memiliki topik yang berurutan ya. Saudara Harun itu dari pasal 3 1 sampai 6 sampai 5, sementara saya itu pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Tapi no problem. Saudara-saudara, kemampuan untuk berbicara itu adalah sebuah anugerah. Nah itu kita harus syukuri. Waktu saya masih kecil di kampung ya, ada seseorang itu dipanggil si Dage. Itu namanya si Dage. Nanti kalau saya orang Batak pasti tahu artinya. Nah dia disebut si Dage ini, dia adalah seseorang yang lidahnya itu pendek. Sehingga setiap dia itu berbicara nggak pernah jelas gitu, karena lidahnya pendek. Sehingga orang selalu setiap dia bicara, orang selalu bilang Dage Amam gitu. Dage Amam. Saya nggak bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia mungkin seperti ini. Waduh, kasihan sekali, mereka seperti itu mungkin kalau nggak salah. Nah, akhirnya dia dijuluki si Dage. Karena ini tadi, karena tidak membuat dia bicara secara normal, akhirnya orang pun mengejek dia. Nah, sebenarnya perlu diejek. Karena Tuhan memberikan dia seperti itu, kita tidak perlu diejek. Tapi itu adalah salah satu yang akan diterima oleh orang yang memiliki suatu kekurangan. Nah, kita semua yang ada di sini, kita memiliki lidah yang normal. Kita semua bisa berbicara dengan baik di sini. Tetapi sesuai dengan judul tadi itu, ternyata lidah yang tidak terkendali itu bisa menjadi sebuah kejahatan yang maha dahsyat untuk diri seseorang. Sesama
Oke, 322 dulu ya. 322. 322. Sekarang milik Yesus. Tuhan Yesus mengasihi aku. Kita nyanyikan mulai. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak ada yang merampas jiwaku. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Sungguh bersuka cita hatiku, karena Tuhan menghapus dosaku. Darahnya menebus jiwaku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Sekarang mari kita memuji Tuhan dari lagu nomor 316. 316. Tuhan Yesus Pembaku. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan semangat. Tuhan Yesus sahabatku, tidak ada bandingnya. Kita nyanyikan mulai. Tuhan Yesus sahabatku, tidak ada bandingnya.
Punya juru selamat yang setia. Kita nyanyikan mulai. Punya juru selamat yang setia, ku dibimbingnya dalam kasih besar. Kau pun dikasihinya, terimalah dia, jadikanlah juru selamatmu juga. Baik, kita perbaiki sayanya. Mulai dari sol di bait pertama. Punya juru selamat yang setia. Situ sol masih. Ku setia, ku dibimbingnya. Jadi tidak naik di situ. Oke, masih sol. Coba kita lagi ya. Punya juru, kita nikah mulai. Punya juru selamat yang setia, ku dibimbingnya dalam kasih besar. Kau pun dikasihinya, terimalah dia, jadikanlah juru selamatmu juga. Yos 323. 323. 323. Menanglah dalam Yesus. Aku mendapat berita, aku mendapat berita. Kita nyanyikan agak cepat ya. Aku mendapat 1, 2 mulai. Aku mendapat berita tentang juru selamat dunia.
Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami mengucapkan syukur kepadamu atas perlindungan dan juga kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk mengikuti acara seminar di pagi ini. Tolong Kau berkati para pembicara yang akan berbicara pada pagi ini, dan biarlah pelajaran yang sudah disampaikan dapat kami mengerti, dan juga tolong Kau bantu kami agar kami dapat menerapkannya di dalam sisa kehidupan kami. Sertai kegiatan kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan seluruh aktivitas kami pada saat ini hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Harus semangat ya, semangat karena masih pagi. Apalagi pembicara kita berikutnya tergolong ganteng ke atas, ya, tergolong ganteng ke atas. Ini adalah saudara Adi Putra. Saudara ini akan membawakan topik tentang persahabatan dengan dunia dan persahabatan dengan Allah dan permusuhan dengan dunia. Oh kembali ya. Nanti bisa ditulis ya, karena itu topik saudara Adi. Saudara ini sudah saya kenal cukup lama, sudah sekitar 10 tahun, 7 tahun ya, 7 tahunan, sekitar 7 tahun lebih. Dan mereka terdiri dari 6 bersaudara, dan yang unik dari saudara-saudara kita ini semua namanya dimulai dengan huruf A. Jadi A6 ya. Yang sulung Agus, baru Ayu, baru Ari, baru saudara Adi, baru saudara Anton, baru satu lagi Aris. Aris. Ariel ya, Ariel, tapi bukan Ariel yang sering muncul di TV ya, itu harus digarisbawahi. Ya. Nah, kalau saudara Ari dulu di sekolah sering saya sebut dengan sepupu, ya. Kalau ketemu nggak pernah saudara tapi sepupu gitu. Kalau saudara Ari saya panggil ponaan, ya, beda. Ponaan itu panggilannya. Saudara kita ini setia dan saat ini melayani di jemaat, membantu pekerjaan Tuhan yang ada di Sunter. Nah, untuk itu saya perlihatkan topiknya adalah persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi tadi bukan persahabatan dengan Allah adalah permusuhan dengan dunia, tapi persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Biasanya apa yang ada dalam pikiran saudara mengenai gambar-gambar di bawah? Seperti kelahiran. Ini kita melihat seorang anak kecil ya, baru dilahirkan. Kemudian selanjutnya pernikahan. Itu ada orang yang berbahagia dalam pernikahan mereka. Selanjutnya kita melihat juga pernikahan. Kemudian ada penyakit. Perhatikan dalam gambar tersebut ada seorang yang berbaring sakit. Kemudian keluarga yang ditinggalkan ya, atau keluarga yang tidak menunggu keluarga yang sedang sakit tersebut sedih. Perhatikan selanjutnya. Ini penyakit ya, penyakit yang dikatakan manusia pokok. Ini penyakit yang paling mengerikan ya, dikatakan itu karena penyakit ini adalah penyakit yang aneh. Kita perhatikan selanjutnya, cacat fisik ya. Ada seorang yang dari kecil, dari lahirnya memang seperti ini. Dan selama kehidupannya dia menderita seperti itu. Kemudian selanjutnya kita perhatikan usia senja ya. Setiap manusia pasti akan
sampai pada usia senja, siapapun mereka. Ketika mereka lahir, dibesarkan, dan sampai pada satu usia, yaitu di usia senja, sudah tua. Kemudian saya juga dari latar belakang Muslim, maka saya sangat tertarik dengan argumen-argumen yang diberikan untuk mempertahankan keilahian Yesus itu. Saya masih ingat lawan debatnya itu memuji nama saudara Alif karena Alif adalah huruf pertama dalam alfabet Arab. Kemudian Zuhairi juga suatu nama yang mulia, baik dari Islam. Itu dipuji, namanya dipuji oleh lawan debatnya itu. Tapi lebih dari itu, saya juga mengagumi tulisan atau terjemahan dari saudara Alif yang bahasa Indonesianya sangat baik, sangat enak untuk dibaca. Saya percaya bahwa itu suatu usaha yang sangat luar biasa untuk menerjemahkan tulisan-tulisan yang sulit dalam bahasa Inggris, terutama yang banyak footnote-nya seperti itu. Sepengetahuan saya di Indonesia untuk menerjemahkan materi-materi seperti itu, mungkin saudara yang terbaik bahasa Indonesia atau bahasanya, sehingga kita membacanya mengalir begitu saja sama seperti kita membaca dalam bahasa sendiri. Kalau saudara membaca menemui sang kuat, itu satu terjemahan yang sangat baik sekali. Sepertinya seolah-olah bahwa itu bukan terjemahan yang asli seperti itu. Jadi itu talenta yang dimiliki. Kemudian juga dia banyak dulu menerbitkan artikel-artikel dari sekutu yang beberapa tahun yang lalu itu diterbitkan. Kita tidak tahu mengapa top, padahal itu sangat membantu. Banyak sekali artikel-artikel bagus yang diterbitkan seperti itu. Beliau juga bilang sama saya bahwa dia masih punya obsesi untuk menerbitkan hal seperti itu. Kita memerlukan orang-orang yang cakap menerjemahkan hal itu karena sangat banyak sekali materi yang ada di gereja Jemaat Kristus dalam bahasa Inggris yang perlu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga pengunjung punya pengetahuan yang luas untuk itu. Dan saya juga bahwa dia bercita-cita dengan obsesi untuk melakukan itu sama seperti cita-cita saya juga, bahwa kita ingin membuat suatu penerbitan sehingga banyak literatur yang dapat kita terjemahkan kemudian kita bagikan kepada saudara-saudara seiman. Itu suatu apresiasi yang kita harus berikan kepada dia. Kemudian dia juga adalah contoh dari bagaimana seorang yang belajar Alkitab yang lulusan dari Persis tidak harus menjadi full-time, menjadi sponsori. Kita bisa mencari pekerjaan di luar, tapi jangan lupa bahwa kita adalah hamba Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus menggunakan talenta yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki untuk kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan mengabdikan diri kepada pekerjaan Tuhan. Itu sangat penting sekali. Di Persis beliau lebih dulu dari saya, dia lulus lebih dulu dari saya, tapi saya banyak tahu tentang beliau dari cerita teman-temannya, terutama cewek-cewek. Itu karena dia dikagumi pada aktivis, katanya mereka tanya saya kenal Alif, saya jadi cemburu juga tuh Alif aja. Bukan kita. Jadi itu yang saya tahu. Kemudian guru-guru saya juga sangat mencintai dia, lucu, banyak cerita, jadi banyak cerita tentang saudara Ali. Dan saya masih ingat bahwa itu lucu bilang bahwa I expected you, dia mengharapkan saya untuk seperti dia dalam belajar juga nilai-nilai yang bagus seperti itu. Jadi saya perkenalan lebih banyak di bidang itu. Kalau langsung kita beberapa kali bertemu, tapi kebanyakan lewat media-media seperti itu. Pagi ini dia akan berbagi kepada kita mengenai Jemaat Bintang Mawarsa. Jemaat-jemaat lain pernah diperkenalkan di sini, maka dan Mawarsa kita ingin mendengar tentang aktivitas mereka, kita ingin mendengar tentang kesulitan-kesulitan mereka dan apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Atau waktu saudara. Wah iya benar. Pertama tentang
Yang pertama adalah tahun sekitar tahun 82 atau 83. Waktu itu saya dibawa dengan Pak Ibu Belajar Nawab. Mari kita tengok saudara kita yang lagi gisting gitu. Belum ada di sini, belum ada. Jadi waktu saya melihat dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, adik-adik, terutama remaja ini, satu hal yang saya ingat adalah firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu betul-betul penuh kuasa. Tahun 80-an belum ada satu orang pun menjadi orang Kristen di Lampung ini. Tetapi sekarang 20 tahun kemudian sudah ratusan orang ada di sini. Jadi itu luar biasa. Dan saya berterima kasih juga secara langsung kepada Pak Billy Angel, kepada Alex, dan kepada yang lain-lainnya, para staf guru ASDS di sini yang sudah dengan jerih payah memberitakan firman Tuhan dan melalui firman Tuhan kepada khususnya di masyarakat Lampung di sini sehingga Bapak Ibu, adik-adik mengenal Tuhan dan menjadi orang Kristen. Itu hal yang terbaik. Dan saya teringat akan perkataan Raja Daud di dalam Mazmur 133, alangkah baiknya, indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini kita diam dengan rukun bersama-sama. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak membawa pelajaran sehingga saya bebas bicara kalau tidur. Tetapi saya akan memberikan juga bonus waktu nanti. Saya akan sebanyak waktu yang akan saya gunakan setengah jam. Kalau sudah adik apa dan memberikan bonus, saya akan berikan bonus supaya kita bisa cepat selesai nanti. Terus sekalian kami di Dharma Wangsa, Jemaat Tuhan di Dharma Wangsa itu kami berdiri atau kami berhimpun bersama-sama itu sekitar 2007 antara September atau Oktober. Karena banyak dari saudara-saudara kita ini yang rumahnya ada di selatan. Jadi kalau mereka berbakti ke timur atau ke pusat agak jauh, sehingga kemudian kami memutuskan maka baiknya kalau kita ada perhimpunan di sekitar selatan dan itu kita lakukan di Dharma Wangsa. Kalau lihat namanya Dharma Wangsa itu istilahnya elit, negara elit itu dalam Dharma Wangsa Kebayoran. Tetapi yang kami tempati adalah kantor polisi itu di Malpores. Malpores yang selatan.
satu angkatan dengan saya di waktu itu masih di Sekolah Alkitab Sumatera Bagian Selatan yang ada di Gisti. Kami adalah satu alumni, dan saudara ini selama bersama-sama dengan dia ada satu hal yang membuat saya akrab dengan dia waktu sekolah itu. Dia juga seorang olahragawan. Jadi waktu itu di Gisti kami punya klub, yaitu klub bola voli. Ada saudara Sunario, kadang-kadang juga saudara Victor itu nimbrung di dalam. Jadi kami bermain sama-sama. Jadi ini yang membuat kami lebih akrab. Bahkan kadang-kadang kalau ada waktu libur, kami kadang-kadang hiking ya, ke bagian sananya Gisti, naik ke gunung, masuk di hutan, bawa makanan dan sebagainya. Jadi ketika waktu itu hubungan kami sangat bagus sekali. Dan saudara ini gak single lagi, ya. Dia sudah menikah dengan saudari Lia Tambunan dan sudah punya 2 orang anak. Yang pertama putra bernama Samuel dan kemudian yang kedua putri bernama Christine. Secara akademis, saudara ini sudah saya katakan tadi adalah salah satu alumni dari SASPS waktu itu, dan juga mengikuti pendidikan di Forces College. Jadi secara akademis saudara ini cukup bagus, dan satu hal yang membuat saya senang dengan saudara ini karena dari beberapa alumni dari tahun pertama ada beberapa yang setia, ada juga beberapa yang ya seperti itulah keadaannya, dan saudara ini salah satu di antaranya yang masih komit dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara Lampung pada saat ini adalah pemimpin full-time di Jemaat Berita Baru. Memang banyak orang berpikir bahwa orang Sumatera itu keras katanya karena identik dengan orang Batak. Sebenarnya itu bukan berkembang. Juga di sini orang Lampung, Palembang, dan juga di Sumatera ini orang kita Jawa. Jadi namanya orang Sumatera yang keras-keras seperti yang dibilang tadi. Jadi tidak seperti apa yang dipikirkan banyak orang. Tapi bagaimanapun juga kalau dibilang keras itu bukan karena keras kepala, bukan karena kejahatan. Amin. Pertama-tama saya berterima kasih kepada panitia, di mana di kesempatan yang indah ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dengan topik yang diberikan yaitu jangan menfitnah satu sama lain. Karena ayat ini hanya 2 ayat, mari kita baca bersama. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa menfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakim. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Banyak pembicara sudah menyatakan kepada kita kira-kira apa tujuan daripada Yakobus menuliskan daripada kitab ini. Salah satu di antaranya untuk meneguhkan orang Kristen yang berada di perantauan yang mengalami banyak penganiayaan. Dan salah satu lagi di antaranya ingin menekankan kepada setiap orang Kristen yang kita nyanyikan bait yang pertama dan yang hidup yang tenang. Kita nyanyikan 2, 3 ya. Hidup yang tenang. Tiada musuh yang menyerang. Allah
Saudara Dedi tentunya kita sudah cukup kenal ya beliau, karena ini kalau nggak salah yang ketiga kali berbicara di seminar tahunan. Saudara kita Dedi Parulian Hasugian Sitohang. Kira-kira seperti itu. Kelahiran Pontianak, tapi besar di Pontianak dan di Bandung. Dia juga merupakan salah seorang alumni ASBS secara akademis, merupakan salah satu lulusan terbaik yang pernah kita miliki. Saudara Dedi ini seorang pembicara yang baik ya. Kemudian saya secara pribadi sangat senang dengan saudara Dedi karena dia terkenal dengan seorang yang sangat tenang. Mudah-mudahan ujian saya tidak membuat telinganya naik ya. Tapi memang pada kenyataannya demikian, dan topik yang akan dibawakan untuk kita adalah bersabar dalam penderitaan dan larangan bersumpah. Nah, saya yakin topik yang sangat menarik karena saya sudah dipersiapkan ada PowerPoint seperti kebiasaan dari saudara kita ini. Oleh sebab itu tanpa bersumpah dalam penderitaan ini kami persilakan. Saya akan memberikan 3 topik. 3 topik saya tentang bersabar dalam penderitaan. Kalau melihat analisa saya tentang topik yang diberikan oleh para staf, silakan baca di bukunya. Karena apa yang saya berikan, saya presentasikan sekarang itu berbeda. Saya akan berbicara tentang 3 topik. Yang pertama, orang Kristen harus sadar bahwa mereka akan menderita aniaya. Yang kedua, orang Kristen harus mengerti penderitaan seperti apa yang harus mereka alami dan karena apa. Dan topik yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika kita menderita. Yang pertama, orang Kristen harus sadar bahwa mereka harus menderita. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 12. Ini satu ayat favorit yang pernah diberikan saudara Victor pada saya. Dan setelah baca ayat ini saya jadi menderita. Betul. Saya bacakan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat ini dibuka dengan kata memang. Sudah sepantasnya. Kalau dalam bahasa Sunda, wayah nawe. Baik, sebelum kita makan, mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas nafas dan kehidupan yang kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga sampai siang ini, kami telah melakukan semua aktivitas kami dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada saudara yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami
Berkati mereka Tuhan, agar mereka selalu menyampaikan firman-Mu di mana mereka berada. Kami juga sebagai pendengar, Engkau bantu kami agar apa yang telah kami dengar, Engkau bantu kami untuk menanam dalam kami agar menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan makan, Engkau berkati makanan yang telah tersedia agar menjadi kekuatan baru dalam tubuh kami untuk melanjutkan sisa kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Surga, kita nyanyikan dengan semangat 1, 2, 3. Riang dan gembira malam di surga, kini pulang anak yang sesat. Bapa berkenan menyambutnya segera, anak yang merana dan benar. Mulia, mulia lagu surgawi, mulia, mulia puji tak terhenti. Bala tentara surga yang menyanyi terus, lagu riang umat tertebus. Riang dan gembira malam di surga, Bapa dengan anak berdamai. Pada jalan jahat ia telah cerah dan mendapat hidup yang permai. Mulia, mulia lagu surgawi, mulia, mulia puji tak terhenti. Bala tentara surga yang menyanyi terus, lagu riang umat tertebus. Hai bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis
April. Barangkali saudara ini lupa itu, tapi saya masih ingat karena sekolah dimulai waktu itu bulan April, menunggu saudara ini pulang kalau nggak salah. Jadi ada 2 guru kami dulu, saudara Walter B. Rolos sama saudara Alex yang mengajar kami. Dan saudara Alex mengajar saya waktu itu, mengajar kami agama dunia dan disuruh buat paper waktu itu, dan juga mengajar homiletika, bagaimana cara berkhotbah. Dan kalau saya tidak salah, ya saya dapat A. Waktu itu saya membuat khotbah saya, apakah Injil itu? Jadi masih ingat itu, dan kemudian saudara Tamba yang ada di Bali sekarang mengatakan, saudara Bonat coba khotbahkan khotbah itu di jemaat. Tapi waktu itu jemaat Palembang masih tetap tidak dikasih kesempatan sama kita untuk khotbah. Namun setelah belajar, kita dikasih kesempatan. Saudara Alex tidak asing lagi bagi kita. Bagi saya pribadi, saudara ini merupakan sosok guru yang saya teladani dari berbagai sisi. Ya, cuma saya masih tetap ketinggalan dalam hal membaca. Saudara ini, kalau saya nggak salah, bisa membaca buku itu puluhan dalam 1 bulan. Dan seperti dikatakan saudari Rita, tempat tidur selalu penuh dengan buku. Dan kita menikmati itu, bagaimana saudara ini selalu memperdalam ilmu, baik dalam berkhotbah, waktu seminar maupun dalam mengajar, apalagi dalam tulisan-tulisannya. Saya yakin saudara-saudara sama dengan saya tidak pernah kita bosan untuk mendengar saudara ini khotbah atau membaca tulisannya. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan kepada jemaat Kristus Alex Daniel yang lain, yang muda lagi, supaya jemaat Kristus di Indonesia diperkaya dengan orang-orang seperti saudara-saudara ini. Jadi kalau saya ingat di Singapura ada 2 dalam bahasa Ibrani yang selalu disebutkan oleh saudara Evicu, saudara Alex Johari dengan saudara Alex Daniel. Sampai-sampai saya ditanya, apakah bahasa Ibrani itu strukturnya mirip dengan bahasa Indonesia? Saya bilang enggak. Oh, mungkin karena background mereka dari Islam, antara Arab dengan Ibrani tidak jauh beda, barangkali itu saya bilang. Saudara Alex memiliki 1 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan, dan anak gadisnya ada bersama-sama dengan kita di sini, sudah menyelesaikan S1. Dan itulah yang saya maksudkan tadi. Saya selalu berusaha untuk mencontoh saudara ini baik dalam berbagai hal. Saudara ini juga merupakan pionir untuk jemaat Kristus, selalu memberikan ide-ide baru yang kadang-kala kita tidak sampai ke situ pemikiran kita, tapi ketika kita berbicara, pikiran kita terbuka. Sekali lagi, saya mohon bagi kita semua, mari kita dengarkan dengan baik, sebab saudara ini akan mengajar kita tentang doa hari ini. Waktu dan tempat yang diserahkan kepada Alex. Kalau saya itu pemerintahan datang itu sudah dibahas pada lebar tadi oleh saudara Edi. Kita tinggal poin lagi sebagai tanggung jawab saya, yaitu berdoa ketika kita menderita sakit, dan berdoalah dengan iman. Itulah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Mari kita lihat kitab Yakobus ini pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 19, ayat 18. Kita baca. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi.
Kalau ada seorang di antara kami yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Saya ringkaskan menjadi 3 poin tadi, yaitu berdoa ketika kita dilanda oleh penderitaan, berdoa ketika kita menderita sakit, dan doa itu harus dipanjatkan dengan iman. Inilah prinsip-prinsip doa yang terdapat. Apa yang akan terjadi dengan doa itu? Akan terjadi apa-apa. Jadi tujuan perayaan kita itu adalah untuk menutupi organ tubuh kita yang seharusnya harus kejadian ketika Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Kemudian mereka saling memandang dan merasa malu, dan mereka mengambil dari dedaunan. Kesabaran dalam penderitaan adalah hal yang dianjurkan oleh Yakobus, khususnya dalam pasal 5 ayat 7. Namun pada kenyataannya kesabaran itu ada batasannya, sehingga kadang-kadang manusia bahkan orang Kristen pun bisa jatuh imannya dalam kami pada orang lain. Dan itu saya pikir tentang dia. Dan sekarang juga melihat kejelekannya. Apa mungkin karena dia jelek menurut Anda karena hidupnya pesek? Nah, kadang-kadang biasanya saudara seiman kita atau kawan kita punya kejelekan, dan kejelekannya itu sangat mengganggu kita. Kita kan kadang-kadang kalau punya keberanian untuk langsung bicara dengan dia, memberitakan kejelekan seseorang kepada orang lain. Kita harus memahami dulu bahwa reaksi umum menyebutkan PPS itu jelek, itu jelas sekali. Kadang-kadang untuk penggunaan ilustrasi bahwa jangan seperti itu. Di surat Yahuda juga banyak menyebutkan nama-nama orang jelek, tapi jangan diikuti. Kita juga harus mengerti definisi dari gereja itu sendiri. Gereja itu apa? Gitu kan? Apakah gereja itu gedung, atau gereja itu adalah pribadi dari seseorang yang jemaat? Ya. Jadi seperti yang sudah saya bawakan kemarin bahwa ada 3 keadaan jemaat. Dan tentu saja ini gosip, dan kita tidak ingin mendengarkan gosip itu. Caranya adalah kita mengalihkan pokok pembicaraan. Misalnya ada seseorang yang menggosipkan seseorang, menggunakan hawa nafsu. setelah berciuman toh juga kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Pada prinsipnya saya mengatakan senyuman juga paksa berdosa. Siapa diri kita? Kuasa menentukan kapan kita meninggal. di dalam pertemuan selalu ada perpisahan. Tetapi berbeda dengan perpisahan orang-orang percaya atau orang Kristen. Kita berpisah secara jasmani, tetapi kita tetap satu secara rohani. Jadi tetap satu di dalam doa supaya tahun-tahun ke depan kita bisa bertemu kembali di tempat yang sama. Atas nama panitia dan keluarga besar Akademi Alkitab Sumatera Bagian Selatan,
kami mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara seiman dari 15 jemaat lokal di Indonesia ini yang telah memberikan respon positif kepada undangan kami untuk menghadiri seminar tahun ini. Sebagaimana hari kemarin dan sekarang kita telah mempelajari kitab Yakobus yang merupakan kitab cermin bagi kehidupan orang Kristen. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, kita usahakan membaca kembali pelajaran-pelajaran yang telah dituliskan oleh para pembicara dan juga para penulis yang tidak menyampaikan makalahnya, supaya dengan demikian kita kaya dan memahami apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah melalui Yakobus untuk kita lakukan sebagai orang Kristen. Juga kita berterima kasih kepada semua pembicara yang telah membuat usaha yang maksimal di dalam mempersiapkan pelajaran yang disampaikan. Kami berharap ke depan bahwa semua pembicara yang berbicara di dalam seminar ini, kalau ada kesempatan ke depan kami mengundang saudara, kami minta kesediaannya. Jadi kami tidak dapat memberikan apa sebagai cendera mata atas usaha saudara, tetapi biarlah Tuhan yang memberikan belas kasihannya kepada semua para pembicara, memberikan hikmah dan juga kesehatan supaya ke depan kita bisa bertemu kembali. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa jadwal saudara. Maksud saya kapan saudara akan meninggalkan Bandar Lampung ini dan kembali ke tempat saudara, khususnya bagi saudara yang datang dari jauh. Tetapi biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kita semua, khususnya yang berjalan jauh, supaya tiba di tujuan dalam keadaan sehat walafiat. Mengingat bahwa seminar tahunan Akademi Alkitab Sumatera Bagian Selatan ini bersifat tahunan dan diselenggarakan kalau tidak akhir Juli atau awal Juli setiap tahun. Oleh sebab itu saya minta kesediaan saudara untuk mulai sekarang menabung sedikit demi sedikit, supaya apabila tiba nanti hari hanya kita tidak begitu kewalahan untuk mencari biaya untuk menghadiri seminar ini. Saudara sendiri yang telah merasakan manfaatnya, dan semoga tahun depan kita bertemu kembali. Seminar tahunan Akademi Alkitab Sumatera Bagian Selatan tahun 2010 sekarang ditutup. Kita semua berdiri dalam berdiri. Tuhan Allah beserta
Engkau yang Maha Kasih, Maha Pemurah, Engkau yang adalah sumber kekuatan kami serta segala penghidupan kami dalam dunia ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan-Mu dan belas kasihan-Mu kepada kami semua, mulai dari hari kemarin hingga pada hari ini. Kami bersyukur oleh karena segala kegiatan dalam seminar yang kami lakukan itu sudah boleh kami jalani dengan baik dan kami telah akhiri pula dengan baik. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami bahas bersama-sama dalam seminar ini. Kami mohon kepadamu, Engkau tolong kami masing-masing yang telah mendengarkan pelajaran demi pelajaran dari hari kemarin sampai pada hari ini untuk dapat sungguh-sungguh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami dan juga untuk membagikan itu kepada saudara-saudara seiman kami yang tidak bisa hadir bersama kami dalam seminar kali ini. Bapa, kami berdoa buat semua para pembicara yang telah memberikan presentasi mereka. Biarlah Engkau berkati mereka dalam kehidupan mereka bersama keluarga mereka, bagi yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Engkau beri kekuatan dan kesehatan tubuh yang baik kepada mereka, supaya dimanapun mereka berada, mereka akan mampu memberitakan firman-Mu kepada jemaat-Mu dan juga kepada orang-orang lain yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, pulang ke tempat kami masing-masing. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjaga dan melindungi kami dalam perjalanan, agar kami tiba dengan penuh selamat di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami tetap mohon pengampunan akan segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, supaya kehidupan kami akan tetap layak, suci dan berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.